Ya, nampaknya peluang Johor Darul Takzim untuk boleh berjaya di 16 besar Liga Juara-Juara Asia cukup terbuka ya. Karena Urawa Reds ini berada dalam kondisi terburuk. Update seputar Liga Super Malaysia semalam di mana Negeri Sembilan mencatatkan kemenangan serta kekalahan Kedah di kandang atas tamunya Melaka United. Tentu saja Johor Darul Takzim untuk sementara dikalahkan ataupun dilengsarkan secara posisi di Liga Super oleh Negeri Sembilan. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Ji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-temanku di Indonesia ataupun di Malaysia. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi di JJS Update edisi Sabtu 7 Mei 2022. Aku tak mau bahas soal kekalahan tim nasional Indonesia semalam ya. Karena aku sebenarnya sudah bikin video bahwa untuk SEA Games kali ini cukup optimis dengan skuad yang dibawa oleh Sintayong ya. Apalagi ditambah 3 player senior yaitu Kambuaya, Fahrudin, serta pemain naturalisasi yaitu Maklok. Tapi di perlawanan pertama tidak menunjukkan apa-apa dan semua penyokong bola sepak Indonesia cukup kecewa dengan Sintayong. Tapi tetap yakin ya, tak berputus asa karena kemarin pun di AFF di perlawanan awal-awal Sintayong kurang menunjukkan kebolehannya ataupun player-player kurang menunjukkan keahliannya ya. Dan semoga untuk perlawanan selanjutnya bolehlah Indonesia berjaya ya, minta doanya juga. Dan di saat aku buat video ini Malaysia sedang bermain ya. Semoga juga dapat hasil yang baik melawan Thailand. Dan kalau kata Pak Hang Seo, juru latih Vietnam, Indonesia itu cuma boleh bermain 60 menit saja. Sedangkan Sintayong nih cukup kecewa dengan keputusan pengadil semalam serta ya memang mengakui lah memang Vietnam itu lebih unggul. Ya semoga Indonesia lebih berjaya lagi perlawanan selanjutnya karena lawannya pun harusnya lebih ringan dibandingkan tuan rumah Vietnam kemarin. Nah, kita skip dulu untuk SEA Games ya. Biar tidak terlalu teringat ya kekecewaan perlawanan semalam gitu. Oke, ini soal JDT kembali ya, kaitannya dengan Liga Juara-Juara Asia ya. Ini aku baca artikel dari makanbola.com. Urawa Reds dalam kondisi terburuk laluan cerah buat Johor Darul Takzim. Nah, ini kaitannya kesempatan untuk JDT ya, boleh berbicara di 16 besar Liga Juara-Juara Asia. Pertemuan bagi pusingan 16 terakhir dalam saingan ASEAN Champions League 2022 menyaksikan pasukan gergasi ASEAN. JDT bakal menentang pasukan gergasi dari Jepun Urawa Red Diamond. JDT dilihat berpotensi dan berpeluang besar untuk mencipta kejutan membenam Urawa Red Diamond oleh karena prestasi tak menentu dan kurang konsistennya pasukan itu dalam saingan liga. Urawa Red Diamond itu lebih dikenal sebagai Red Devil, kini berada di tangga tercorot saingan Liga Utama Jepun. Nah, ini setan merahnya dari Jepun ya. Pasukan kendalian Ricardo Rodriguez ini hanya mencatatkan 2 kemenangan, 4 seri serta 4 kekalahan sepanjang 10 perlawanan setakat ini. Di peringkat kumpulan yang lepas, Urawa Reds muncul dalam Liga Juara-Juara Asia dan menduduki tempat kedua dalam kumpulan F di belakang pasukan dari Korea Selatan yaitu Daegu FC. Ketika ini JDT pula sedang berada di papan atas ya. Ini baru saja disalip lah ya oleh Negeri Sembilan ya. Semestinya ini masa yang sesuai buat JDT memamerkan aksi cemerlang sekaligus mencipta sejarah untuk layak ke suku akhir dalam saingan ASEAN Champions League ya. Walaupun memang berbeda level ya Liga Malaysia dengan Liga Jepun ya, JDT memang sedang berada di momentum yang baik ya di Liga Super Malaysia. Walaupun ini secara klasemen sekarang disalip oleh Negeri Sembilan, tetapi memang masih menyisakan beberapa perlawanan ya, unggul jumlah perlawanan tersisa. Sedangkan Urawa Red Diamond ini agak cukup apa ya, masa sulit lah ibaratnya di Liga Jepun karena berada di papan bawah J-League ya. Tapi ini agak apa ya, kadang agak anomali ya. Kalau kita tengok Vissel Kobe pun sekarang ada papan bawah Liga Jepun ya. Tetapi di Liga Juara-Juara Asia juga cukup boleh berbicara ya karena lolos ke 16 besar. Begitu juga Urawa Reds ya. Walaupun memang sekarang Urawa Reds di posisi 16 ya, tetapi ya harusnya ini jadi momentum JDT, tapi tak boleh dikesampingkan bahwa kadang tuh prestasi di liga dengan di Liga Jepun dengan di luar Liga Jepun macam Liga Juara-Juara Asia itu
kadang tidak signifikan ya. Kalau misalnya dulu ingat ketika Liverpool di Liga tidak terlalu berjaya, tetapi di Liga Champion bisa juara, boleh berjuara. Nah itu sebenarnya ya kadang ada yang memang mentalitinya ini mentality untuk turnamen macam Liga Champion dibandingkan mentality untuk Liga ya. Nah tapi ya kita harap dengan kondisi JDT punya momentum selepas jungkalkan 2 wakil dari masing-masing, 1 dari Jepun dan juga Korea, tambah 1 wakil dari China, 3 berarti harusnya ini momentum baik untuk JDT. Ditambah ada rumor-rumor nih yang aku juga sudah update, ada kemungkinan Malaysia jadi tuan rumah untuk campaign 16 besar Liga Juara-Juara Asia ya, untuk Asia Timur. Jadi ada sekitar 4 perlawanan ya, dan di tanggal 8-9 Agustus nanti ya. Kita tunggu apakah itu memang benar. Kalau misalnya memang itu boleh berlaku, tentu saja itu momentum yang bagus untuk Johor Darul Ta'zim, apalagi lawannya Urawa Red Diamond. Ini memang secara prestasi di liga nih agak kurang baik lah, walaupun memang di Liga Champion ataupun Liga Juara-Juara Asia lolos ke fase 16 besar ya. Jadi ya menarik lah, harusnya momentum ini memang dimanfaatkan benar oleh Johor Darul Ta'zim. Nah kaitannya dengan Johor Darul Ta'zim ini ada kaitannya dengan tim-tim di Liga Super ya, di mana JDT masih menunggu perlawanan selanjutnya. Tapi ada matchday semalam yang berlangsung di mana Sarawak United dikalahkan tamunya Negeri Sembilan dengan skor 1-2, di mana gol dari Sarawak ini dicetak oleh Boris Kok, sedangkan Negeri Sembilan FC dari Harold Gulon dan juga Matheus Alves. Ya, Negeri Sembilan belum terkalahkan sama dengan Johor Darul Ta'zim. Kemudian Kedah Darul Aman ya, secara mengejutkan dikalahkan tamunya, dan Ifedayo berjaya di sini menunjukkan kelasnya sebagai peraih kasut emas. Di mana skornya adalah 2-3 ya. Kedah berhasil cetak jaringan melalui Ronald Ngah dan juga Syafiq Ahmad, sedangkan Melaka United mencetak 3 jaringan, 2 jaringan melalui Ifedayo oleh Shogun serta Manuel Oti ya. Ini cukup menarik, walaupun Kedah kalah, Syafiq Ahmad cukup mendapatkan sorotan karena beliau melakukan tendangan rembatan yang sangat cantik, tendangan torpedo dari luar kotak penalti yang sangat berkelas ya. Semoga ini momentum ini terus bisa boleh dijaga oleh Syafiq Ahmad, sehingga Syafiq Ahmad bolehlah nanti untuk di call up di kualifikasi Piala Asia bulan Juni ini. Sedangkan Ifedayo kembali menunjukkan tajinya, dan ini pasti membuat manajemen ataupun pengendali dari Melaka United ini cukup happy ya, karena pasti ya dengan merekrut Ifedayo ada ekspektasi berlebih, karena player ini memang punya naluri mencetak gol yang sangat tinggi. Nah dengan hasil demikian, maka untuk sementara Johor Darul Ta'zim ya disalip ataupun dilewati oleh Negeri Sembilan. Jadi posisi nomor 1 sekarang di Liga Super Malaysia itu ada Negeri Sembilan dengan 14 mata, dari 6 kali main, 4 kali menang, 2 kali imbang, belum pernah kalah. Di posisi kedua ada Johor Darul Ta'zim, 4 kali main dan 4 kali menang ya. Jadi masih ada kekurangan 2 perlawanan kalau berbanding dengan Negeri Sembilan. Sabah di posisi 3 dengan 6 kali main, 4 kali menang dan 2 kali kalah, 12 mata sama dengan JDT. Di posisi 4 ada Kedah Darul Aman, 7 kali main, 4 kali menang dan 3 kali kalah ya. Sayang sekali Kedah yang awal boleh menempel JDT ya, gagal memanfaatkan momentum ketika JDT sedang fokus di Liga Juara-Juara Asia selama sebulan penuh, gagal untuk memberikan tekanan dengan menyalip Johor Darul Ta'zim. Nah ini aku mulai ragu ya, bahwa kita tahulah campaign dari bos Kedah ya, ini ingin mengalahkan JDT di perburuan liga musim ini. Nampaknya kalau sampai saat ini ya, dengan performa yang sudah tunjukkan, tanda-tanda itu belum boleh terlihat. Jadi justru ini Negeri Sembilan yang memberikan kejutan. Apakah ini akan konsisten atau tidak, kita perlu tengok. Dan mungkin Terengganu juga masih punya peluang ya, walaupun memang Terengganu sudah sempat 2 kali kalah ya, tapi masih menyisakan sisa 2 atau 3 perlawanan lagi ya. Selangor juga ya cukup berat ya, tapi kita tunggu siapa tim-tim yang sampai akhir boleh memberikan pressure ataupun tekanan untuk Johor Darul Ta'zim dan tak membuat persaingan Liga Super ini terlalu lancar ataupun terlalu mudah untuk JDT kembali mempertahankan title jawara Liga Super Malaysia untuk ke-9 kalinya.
Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sia-sia semuanya teman-temanku. Terima kasih udah menonton. Tolong bantu subscribe juga biar jalan-jalan sepak bola ini bolehlah jadi 50.000 subscriber. Nah, boleh biar jalan-jalan sepak bola ini jadi YouTuber pertama dari Indonesia yang memang spesifik bahas bola sepak Malaysia ya. Walaupun aku sering cakapnya soal Johor Darul Ta'zim. Yang pertama lah ya 50.000. Kalau misalnya 100.000 itu masih lama ya tolonglah dibantu teman-teman, bantu subscribe karena tinggal 1000-an. Sekarang udah 48.900-an lah. Dibantu kurang dari 2.000 untuk menuju 50.000 subscriber teman-teman. Mungkin itu dulu. Terima kasih udah menonton ya. Beberapa hari lagi ini di liburan di Indonesia sudah selesai. Jadi Senin tanggal 9 sudah mulai beraktivitas normal. Nah, aku tak tahu kalau teman-teman di Malaysia sampai kapan liburannya. Tolong tulis di kolom komentar. Itu aja. Salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.